Fandi Ahmad melakukan crossing. Sayang bolanya dan Equalises for Indonesia. That's a sensational move that was by Tim Garuda. Timnas Indonesia juara 3 Piala AFF U16 2024, mental pemain kembali bangkit. Timnas Indonesia U16 menjadi juara ketiga Piala AFF U16 2024 usai menumbangkan Vietnam 5 gol tanpa balas di Stadion Manahan Solo sore tadi. Pada laga ini, Garuda Muda mampu bangkit usai mengalami kekalahan melawan Australia pada laga penuh dramatis dengan skor 3-5. Pada kesempatan itu, Timnas Indonesia U16 hanya bermain dengan 10 pemain, tetapi sukses mengimbangi permainan lawan. Usai laga, mental para penggawa Garuda Muda sempat jatuh, tidak sedikit yang menangis lantaran belum bisa menembus final. Namun, motivasi yang diberikan pelatih, termasuk Erick Thohir, membuat mereka bangkit dan mampu menumbangkan timnas Vietnam dengan skor 5-0. Ini pelajaran yang baik untuk pemain, karena kami siapkan pemain untuk dikualifikasi AFC. Perjalanan mereka di AFF ini bisa menjadi pengalaman yang baik, ujar Nova Arianto. Pada laga ini, Nova Arianto melakukan beberapa pergantian pemain. Indonesia dan Vietnam masih buntu hingga setengah jam pertandingan. Garuda Muda baru mendapat peluang via tendangan bebas pada menit ke-36. Pelanggaran pemain belakang Vietnam pada Fabio Azca Iriawan membuahkan tendangan bebas. Zahabi Goli menjadi eksekutor, berusaha untuk melakukan eksekusi langsung ke gawang Vietnam. Sial bagi Indonesia, tembakan Goli masih bisa di-save kiper Vietnam. Vietnam baru mendapatkan peluang pada menit ke-43, tembakan jauh dari Nguyen Tuan Ha masih belum menemui sasaran. Indonesia mampu memecah kebuntuan pada menit ke-45, menerima umpan terobosan. Goli bisa mengeksekusi bola dengan jitu untuk membawa Indonesia unggul 1-0. Keunggulan Indonesia memperbesar pada masa injury time babak pertama. Dava Zaidan yang menjadi pencetak golnya dengan tendangan keras, skor itu bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia tampil lebih menggila dan memasukkan 3 gol tambahan sehingga skor menjadi 5-0. Pak Hangso puji habis penampilan timnas Indonesia di bawah komando Sintayong sampai katakan hal ini. Mantan pelatih Vietnam Pak Hangso memuji kesuksesan kompatriotnya yakni Sintayong bersama timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Pak Hangso pun tak ragu menunjukkan kekagumannya terhadap Sintayong. Sebagaimana diketahui, pelatih Sintayong banyak menuai pujian usai membawa timnas Indonesia meraih keberhasilan di sejumlah turnamen. Sejak ditunjuk PSSI untuk menukangi timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, Sintayong selalu menghadirkan perkembangan bagi skuad Garuda. Perubahan pola permainan juga terlihat setelah sejumlah pemain keturunan asal Eropa mulai bersedia membela timnas Indonesia. Hasilnya, timnas Indonesia meraih prestasi di kejuaraan bergengsi internasional seperti Piala Asia 2023 Senior yang lolos dari fase grup, serta menjadi semifinalis Piala Asia U23. Terbaru, timnas Indonesia untuk kali pertama berhasil menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi runner-up grup F di bawah Irak. Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Serangkaian hasil positif tersebut mengantarkan timnas Indonesia mengalami lonjakan drastis di ranking FIFA dari 173 menjadi 134 hanya dalam waktu 4 tahun. Kondisi inilah yang membuat ex-pelatih Vietnam Pak Hangso tak segan memuji kiprah Sintayong yang sukses membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Pak Hangso bersama Sintayong dan Kim Panggon merupakan pelatih asal Korea Selatan yang merasakan berkarir di Asia Tenggara. Di antara ketiga nama tersebut, sebetulnya kiprah Pak Hangso lebih dahulu menjadi sorotan usai membawa Vietnam menjadi Raja Asia Tenggara di medio 2017 sampai 2022. Sejak menahkodai Vietnam, ia membawa skuad The Golden Star Warrior menjadi runner-up Piala Asia U23, juara Piala AFF, hingga medali emas SEA Games. Di tengah prestasi gemilangnya itu, Pak Hangso memutuskan mundur dari jabatannya. Meski sudah tak lagi melatih Vietnam, namun Pak Hangso masih memantau perkembangan sepak bola Asia Tenggara, khususnya timnas Indonesia sebagai rivalnya. Pak Hangso merasa bangga dengan pencapaian kompatriotnya, yakni Sintayong yang sukses memberi prestasi bagi timnas Indonesia. Pak Hangso kemudian menyoroti pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang telah menyamai Vietnam beberapa waktu lalu. Saat itu Pak Hangso membawa Vietnam sampai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, meski hanya berakhir sebagai penghuni dasar klasemen.
Pak Hang-seo pun turut senang dengan pencapaian pelatih asal Korea Selatan di Asia Tenggara, walaupun mantan timnya harus tersisih lebih awal. Pelatih Shin mampu, dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea Selatan di Asia Tenggara, ujar Pak Hang-seo melansir dari Jing News. Berbeda dengan Pak Hang-seo, Shin Tae-yong menerima perpanjangan kontrak untuk menukangi timnas Indonesia setidaknya sampai 3 tahun ke depan. Pelatih Jepang ingin hancurkan timnas Indonesia kandang dan tandang, akui bidik sapu bersih. Pelatih tim nasional Jepang Hajime Moriyasu menegaskan timnya ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan cara meraih hasil sempurna di putaran ketiga kualifikasi. Pernyataan Hajime Moriyasu jelas jadi pesan deklarasi perang kepada seluruh lawan-lawan Jepang di grup C, yakni Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia. Moriyasu dengan percaya diri ingin Jepang meraih seluruh kemenangan dalam 10 pertandingan yang akan mereka jalani di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami bertujuan untuk memenangkan setiap pertandingan. Saya harap semua penggemar akan bergabung dengan kami dalam perjalanan ini, ujar Hajime Moriyasu. Jepang merupakan tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi. Mereka saat ini menduduki posisi 17. Alhasil Samurai Biru menjadi salah satu tim yang dijagokan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di putaran ketiga. Pernyataan Moriyasu secara tidak langsung membuat Jepang berhasrat untuk mengalahkan timnas Indonesia secara back-to-back, alias di laga kandang dan tandang. Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang dalam laga grup C pada 14 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara Jepang akan gantian menjamu Indonesia pada 10 Juni 2025 mendatang. Masuk skuad Venezia untuk Serie A 2024-2025, benarkah JIJS batal pindah ke Torino? Rumor JIJS akan pindah klub di musim panas ini nampaknya belum akan jadi kenyataan dalam waktu dekat. Bek timnas Indonesia itu masih masuk dalam skuad Venezia untuk Serie A 2024-2025. Seperti yang sudah diketahui, Venezia berhasil promosi ke Serie A. Mereka berhasil memenangkan babak playoff Serie B dan berhasil kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. JIJS menjadi salah satu pemain yang berjasa membawa Venezia kembali ke Serie A. Ia tampil tangguh di jantung pertahanan Venezia sehingga Il Lagunari bisa promosi dari Serie B. Beredar kabar bahwa JIJS berpotensi pindah ke Torino pada musim panas 2024 ini. Namun, rumor itu nampaknya belum akan jadi kenyataan dalam waktu dekat ini. Menurut media asal Turin Toro.it, IJS menjadi salah satu target transfer Torino di musim panas ini. Torino diketahui telah melakukan pergantian pelatih kepala Ivan Juric dan digantikan oleh Paolo Panoli di musim 2024-2025. Panoli adalah pelatih yang membawa Venezia promosi ke Serie A. Jadi ia dikabarkan ingin memboyong beberapa anak asuhnya ke Torino, salah satunya adalah JIJS. Namun dalam waktu dekat ini, transfer IJS ke Torino nampaknya belum akan terjadi. Venezia melalui website resmi mereka telah mengeluarkan daftar skuad mereka untuk musim 2024-2025 mendatang. Sejauh ini nama JIJS masih masuk dalam daftar tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini JIJS akan melapor untuk pramusim Venezia dan belum akan pindah ke Torino atau klub lain. Meski begitu, ada kans bagi JIJS untuk pindah ke Torino pada musim panas ini. Pasalnya, bursa transfer musim panas 2024 Italia baru tutup pada tanggal 30 Agustus 2024 mendatang. Sehingga masih ada waktu yang panjang bagi Torino atau klub lain bernegosiasi dengan Venezia untuk transfer sang bek.